من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta segala isinya, menguasai setiap jiwa-jiwa makhluknya termasuk kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah wa Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umat-umat yang Dia cintai, umat-umat yang Dia sayangi, dan umat-umat yang akan mendapatkan syafaat pertolongan yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Pada hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri, kekuasaan. Semuanya pasti kita tinggalkan. Yang kita bawa yakni adalah qalbun salim. Qalbun salim artinya adalah hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan iman dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita, amal soleh kita, inilah yang pasti harus kita persiapkan selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya khatib berwasiat takwa kepada kita semua, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Allah bahwasanya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya kata Allah bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan kita yang hadir, ma'asyiral muslimin, pada hari ini kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, izinkan khatib pada hari ini ingin membahas tema terkait dengan tidak ada toleransi di dalam keimanan. Ya, tentu oleh karena itu di dalam keimanan mungkin barangkali jelas tidak ada toleransi. Ya, keimanan itu bisa saja berkaitan dengan masalah akidah misalnya, ya, masalah akidah atau masalah keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada agama-agama yang di luar Islam. Tentu memang tidak ada toleransinya, ya, dan juga bukan hanya masalah perkara akidah atau keimanan, tetapi juga hadirin ternyata juga masalah ibadah.
kedua ini merupakan keyakinan yang mutlak yang harus kita yakini di setiap diri kita sebagai seorang muslim, bahwa tidak ada yang namanya toleransi dalam akidah, perkara keyakinan atau keimanan, dan yang kedua adalah perkara ibadah. Maka perkara-perkara ini ya kita sudah sepakat dan sudah kita yakini secara mutlak, ya, secara hakul yakin, bahwa tidak ada yang namanya toleransi. Tetapi bagaimana pedoman toleransi dalam beragama atau dalam berbangsa dan bernegara, atau bahkan mungkin antar manusia? Tentu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ya tuntunan kepada kita dan juga baginda Rasulullah SAW. Maka kesempatan kali ini Khatib ingin mempertegas bahwa ada panduan toleransi yang dibolehkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, baik itu masalah beragama, ya, masalah kemanusiaan, masalah berbangsa dan bernegara. Ini mesti kita pelajari dan mesti kita pahami, ya, meskipun dalam keyakinan, ibadah dan masalah keimanan secara mutlak kita tidak ada yang namanya toleransi. Dan bahkan dalam ayat dikatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, jadi tidak ada yang namanya paksaan di dalam memeluk agama, terutama dalam Islam. Diatur itu dalam Al-Quran. La ikraha fiddin. Tidak ada yang namanya pemaksaan untuk seseorang memeluk agama Islam. Apalagi Islam memaksakan agamanya kepada orang yang telah beragama. Maka ini juga melanggar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan juga ketentuan daripada perundang-undangan yang ada di negara kita. Hadirin kaum muslimin, kita tahu di negara kita ini memiliki berbagai macam ragam kesukuan, ya, memiliki yang namanya keragaman agama, agama yang beragam-ragam. Ya, ada agama Islam, agama kita yang kita cintai, ya, ada juga agama saudara kita yang namanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini adalah agama-agama, ya, masing-masing agama ini memiliki yang namanya kepercayaan dan keimanannya masing-masing. Maka perkara agama dan keyakinan kita tidak boleh mencampur adukan, ya, antara keyakinan Islam dengan keyakinan yang di luar Islam. Karena ini akan merusak daripada akidah dan keislaman kita, ya, merusak daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada umat Islam itu merayakan Idul Fitri, ya, agama di luar Islam misalnya ada merayakan Natalan, ada juga Waisak Hindu, Nyepi dan juga Imleknya. Nah, oleh karena itu bagi umat Islam, ya, ini harus menjadi catatan penting bagi kita bahwa di dalam keyakinan kita dalam beragama tidak ada yang namanya kompromi di dalam peribadatan. Bahkan oleh karena itu di berbahagia sangat tegas dikatakan, ya, bahwasanya kita tidak boleh, ya, memiliki keyakinan bahwa umat Islam itu memiliki kepercayaan, ya, semua agama itu sama, itu salah. Semua agama itu benar, itu salah. Semua agama itu masuk surga, itu salah. Di dalam keyakinan umat Islam bahwa Islam adalah agama yang satu-satunya yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, catat kalian berbahagia, di dalam Islam. Silakan kalau misalnya ada agama di luar Islam memiliki kepercayaan bahwa hanya agamanya yang benar, hanya agamanya yang bisa memasukkan surga, silakan. Inilah yang namanya toleransi. Maka ini kaum muslimin berbahagia, ya, di dalam Islam kita tidak boleh mencampur adukan dan bahkan kita tidak boleh memiliki keyakinan bahwa agama lain juga bisa memberikan kebahagiaan. Dalam Islam tidak boleh. Ya, dan juga demikian bahwa agama yang lain juga bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Ya, mungkin hanya berbahagia dalam setiap agama itu ada surganya. Tetapi yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala yang diyakini oleh sebagian umat Islam tentu hanya ada di dalam ajaran Islam. Hadirin kaum muslimin berbahagia. Dan oleh karena itu jelas Allah taala mengatakan, ya, wa may
yattakhidh ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan mendapatkan penerimaan di sisi Allah. Artinya apa? Di dalam keyakinan kita umat Islam, hanya Islamlah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas ini yang pertama, bahwa agama yang diridhoi dan dicintai Allah adalah agama Islam, dan agama Islam inilah yang akan bisa menyelamatkan kita. Dan siapapun yang mencari agama di luar Islam, menurut keyakinan Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka itu adalah orang-orang yang bakal merugi. Maka hadirin kaum muslimin, jangan kita ragu dengan keyakinan kita. Jangan kita ragu dengan keimanan kita. Jangan kita ragu dengan keislaman kita. Kita harus tanamkan, kita harus yakinkan diri kita bahwa Islamlah yang akan membawa keselamatan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka panduannya bagaimana yang berbahagia? Yang pertama adalah dalam konsep toleransi dalam antar kebangsaan dan kenegaraan, dan juga antar keberagaman di Indonesia ini, kita tidak boleh yang namanya menyamakan Tuhan. Gak boleh Bapak Ibu, gak boleh. Karena sejatinya Tuhan yang kita sembah itu berbeda. Gak boleh di dalam Islam memiliki keyakinan bahwa Islam menyembah Tuhan Allah, yang di luar Islam juga menyembah Tuhan Allah. Tidak sama. Mungkin Allahnya kita dengan Allahnya di luar saudara-saudara kita berbeda. Tidak boleh kita menyamakan. Dan yang paling terpenting adalah bahwa kita sebagai umat Islam, kita dilarang untuk mencela dan menghina agama di luar Islam. Ini sesuai dengan undang-undang dengan undang-undang, dan bahkan ini termaktub juga di dalam alinea pertama dalam Pancasila itu dan juga dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa kita dilarang dan tidak boleh, dan bahkan kita ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Rasulullah SAW, agar kita jangan sampai merendahkan, menghinakan atau melecehkan agama-agama di luar Islam. Dan ini jelas dalam Al-Qur'an. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian sekali-kali memaki, merendahkan agama yang selain orang-orang yang menyembah Allah, selain Islam. Gak boleh. Kenapa? Karena kalau kita merendahkan, menghinakan agama di luar Islam, kemungkinan besar nanti juga mereka akan membalas, akan menghina Allah Tuhannya kita. Gak boleh. Bahkan Rasulullah SAW itu mewanti-wanti kepada kita, dan juga ayat tadi yang kami bacakan, bahwa tidak boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah merendahkan dan menghinakan agama-agama di luar Islam. Inilah yang namanya toleransi. Mungkin kita tidak ikut dengan perayaan-perayaan agama mereka, tetapi kita memberikan peluang dan kesempatan dan waktu menghormati peribadatan yang mereka lakukan ketika hari raya mereka. Kita menjaga ketertiban misalnya, menjaga keamanan, ketentraman. Inilah artinya toleransi. Jadi toleransi itu tidak mesti harus mengikuti, tetapi dengan memberikan seluas-luasnya, menghormati, menghargai agama lain dalam beribadah sesuai dengan hari rayanya masing-masing, itu termasuk toleransi di dalam beragama, toleransi di dalam Islam, dan toleransi di dalam kebangsaan dan kenegaraan kita, negara Indonesia. Masyaallah muslimin, kaum muslimin yang berbahagia. Maka yang berikutnya adalah tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang yang sudah beragama. Enggak boleh. Apakah itu orang Islam ngajak orang di luar Islam maksa-maksa masuk agama Islam? Enggak boleh. Dan demikian pula juga dengan agama yang di luar Islam, berupaya dan berusaha untuk mengajak orang Islam untuk masuk ke agamanya, alias murtad, itu juga dilarang. Dilarang di dalam agama kita secara agama Islam, dan juga dilarang di dalam perundang-undangan negara kita. Karena kita tidak boleh memaksakan suatu
suatu keyakinan, suatu agama kepada orang yang sudah beragama. Dan dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam memeluk agama Islam, di dalam beragama. Kalau tabayyana rusydu minal ghayy, sampai benar-benar apa hari berbahagia telah jelas jalan kebenaran itu. Kalau seseorang sudah meyakini bahwa suatu agama itu benar, misalnya ada orang di luar Islam melihat keindahan Islam, kebenaran Islam, kejujuran Islam misalnya, ya, persatuan Islam, keramahan Islam, kemudian ada orang yang tertarik masuk Islam, itu nggak ada masalah, itu bukan pemaksaan. Maka itulah yang namanya kebenaran. Apabila telah jelas kebenaran kepada seseorang untuk memeluk ajaran Islam, maka dengan senang hati kita harus menerima mereka untuk memeluk ajaran Islam. Tapi dengan syarat kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan atau keyakinan Islam kepada orang-orang yang di luar Islam. Kaum muslimin saudara-saudaraku yang berbahagia, terakhir saya ingin sampaikan adalah ya, di dalam konteks toleransi kita harus memberikan hak-hak beribadah kepada agama lain. Ya, kepada agama lain. Maka kita tidak boleh memberikan suatu pembatasan, ya, berupaya untuk mencegah, menghalang-halangi, ya, agama-agama lain ketika mereka beribadah kepada Tuhannya. Ya, meskipun mereka mungkin ada orang yang tidak senang. Kenapa? Karena mereka secara, ya, kayak dalam Al-Quran, dalam keyakinan kita, mereka juga adalah orang yang harus kita berikan hak-haknya. Apalagi dalam perundang-undangan negara kita ada berbahagia bahwa agama apapun, ya, yang tertuang di dalam undang-undang kita yang sudah resmi, yang tercatat, yang legal dan sah di negara kita, maka mereka berhak memenuhi peribadatan sesuai dengan hak-hak mereka masing-masing. Maka umat Islam tidak boleh menghalang-halangi, ya, tidak boleh umat Islam anarkis, tidak boleh radikal. Umat Islam harus memberikan penghargaan, memberikan hak-hak mereka agar mereka bisa, ya, beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Dan oleh karena itu hari berbahagia, di dalam agama tentunya memiliki tata cara peribadatan sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nah, ada umat Islam beribadah di dalam masjidnya, dalam musholanya, ya. Kalau orang Kristen mungkin di gereja, ada di vihara, pura, kelenteng dan lain-lain sebagainya. Ini semua tempat-tempat peribadatan yang sudah legal di negara kita, maka kita sebagai umat Islam tidak boleh menghalang-halangi umat lain beribadah di tempat ibadah mereka masing-masing. Kaum muslimin saudara-saudara yang berbahagia, terakhir khatib ingin sampaikan, mari kita perkuat keyakinan dan keimanan kita. Apalagi momentum suasana politik yang semakin keras, ya, yang semakin hangat di akhir-akhir ini. Kalaulah mungkin tidaklah kita memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang matang, ya, akidah yang lurus, mungkin banyak orang yang rusak keimanannya dan keyakinannya tatkala melihat, ya, gejolak-gejolak politik yang ada di saat hari ini. Mari kita perkuat persatuan dan persatuan kita. Ya, mari kita ramaikan masjid kita. Mari kita bersama-sama, ya, dukung pemerintah dalam mewujudkan, ya, negara yang sejahtera, negara yang makmur, negara yang adil. Mari kita pilih pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pro terhadap rakyatnya. Inilah yang menjadi harus catatan yang penting bagi kita sebagai umat Islam. Jangan sampai kita gagal dan jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin. Apalagi kalau misalnya ada orang yang memilih pemimpin berdasarkan bayaran yang diberikan kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Hadirin kaum muslimin, itu saja mungkin barangkali yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat khatib pribadi dan juga buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قليل الحاجات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وخصوصا في بلدنا هذا إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله